Keesokan paginya, Bianca tengah sibuk berdandan karena akan pergi bersama Lula, Lina, Chelsea, dan juga Carissa untuk membeli peralatan dapur yang sudah hampir habis. "Kau ingin kemana, sayang?" tanya Briano. "Keluar untuk membeli peralatan dapur dan sedikit peralatan wanita. Ada apa, tanya Bianca balik. "Tidak, kau tidak boleh berdandan jika ingin pergi," ucap Briano. Lalu menghapus lipstik di bibir sang istri. Tidak lupa juga Briano membuka ikat rambut istrinya agar tidak menampilkan leher mulusnya. "Aku tidak ingin kau berdandan. Nanti banyak laki-laki yang melirik padamu, sayang," ucap Briano manja. "Astaga, siapa yang akan mau denganku, Kalaupun ada, pasti orang itu akan habis di tangan suamiku yang tampan ini," ucap Bianca sembari mengelus dada bidang suaminya. "Jangan menggodaku sepagi ini, sayang, atau kau akan tahu akibatnya," ucap Briano sembari tersenyum smirk dan langsung meraup bibir istrinya. "Sudah, nanti lagi. Aku harus pergi dulu, yang lain pasti sudah menunggu," ucap Bianca. "Kalau kau pergi, aku akan ikut," ucap Briano. "Aku tidak akan macam-macam, sayang. Hanya berbelanja saja," ucap Bianca. "Baiklah. Hati-hati di jalan, sayang," ucap Briano mengalah karena tidak ingin berdebat. "Siap, sayangku," ucap Bianca sembari memberi hormat. Para wanita pun segera memasuki mobil dan Lula pun segera tancap gas meninggalkan mansion megah itu. "Kita ikuti mereka," ucap Briano. "Tapi Tuan, saya belum bersantai," ucap Raga. "Tidak ada yang akan bersantai sampai istriku kembali ke mansion. Ayo kita pergi," ucap Briano. Mereka semua pun segera menaiki mobil dan langsung mengikuti arah mobil Bianca. Pusat perbelanjaan. Mereka hanya berbelanja, Brian," ucap Mayan. "Aku tahu mereka sedang berbelanja. Adakah kiranya aku mengatakan mereka sedang membersihkan tempat ini?" ucap Briano seketika membuat mereka menghela nafasnya. "Kita memiliki musuh di mana-mana. Bahkan pebinor juga ada. Aku takut itu terjadi," ucap Briano. "Apa itu pebinor?" tanya Matius. "Perebut bini orang," jawab Mayan. Mereka semua pun masuk ke dalam pusat perbelanjaan itu. Namun pandangan para wanita yang menatap lapar pada mereka membuat semuanya kesal. "Turunkan pandangan kalian, nona-nona, atau bola mata kalian akan lepas dari tempatnya," ucap Raga seketika membuat para wanita-wanita itu menundukkan pandangannya. Aura pembunuh yang dikeluarkan oleh Raga seketika membuat semuanya takut dan tidak ada yang berani untuk menatap lagi. Oringis Bianca saat pundaknya tidak sengaja tersenggol oleh seorang wanita. "Hei, perhatikan jalanmu, sialan," teriak wanita itu. "Tapi kau yang menabrakku duluan. Seharusnya kau yang meminta maaf," ucap Bianca. Kenapa kau malah menyalahkanku, brengsek?" teriak wanita itu dan hendak menampar Bianca, namun tangannya tiba-tiba dicekal oleh Briano. Krik! Briano langsung memutar tangan si wanita hingga patah diiringi dengan suara teriakan wanita tersebut yang memenuhi pusat perbelanjaan itu. "Lancang sekali tanganmu ini, ingin menampar pipi mulus istriku," ucap Briano sembari terus memutar tangan yang sudah patah itu. Maafkan saya. Tolong lepaskan, ini sakit," ucap sang wanita. Namun, Briano enggan melepaskannya karena benar-benar sangat murka atas kelakuan wanita itu. "Sudah, sayang, lepaskan dia," ucap Bianca seketika, membuat Briano melepasnya dan beralih menggenggam tangan Bianca. "Enya kau dari sini atau kau akan dapat yang lebih sakit lagi," ucap Briano dan wanita tersebut pun langsung berlalu dari sana. Semua yang melihat pemandangan itu seketika bergidik ngeri dan segera berlalu juga dari sana. "Kalian mengikuti kami ya?" tanya Bianca. "Mayan yang memintaku untuk mengikuti kalian. Karena akan sangat berbahaya jika musuhku sampai mengetahui keberadaan kalian tanpa ada penjagaan," ucap Briano seketika membuat Mayan menganga dengan ucapan Briano. "Kalau gitu ayo kita lanjut berbelanja lagi, sayang," ucap Briano tersenyum sembari merangkul pinggang istrinya dengan posesif. Briano tak henti-hentinya memutar-mutar Bianca,
saat melihat para pria menatap lapar pada istrinya. Aku pusing sayang, ucap Bianca. Aku melindungimu dari tatapan lapar mereka. Coba lihat, ucap Briano. Namun, saat Bianca menatap ke sekelilingnya, ternyata tidak ada yang melihatnya sama sekali dan para pria juga tengah sibuk berbelanja tanpa ada niatan sedikit pun untuk menatap padanya. Melihat itu, Bianca hanya menghela nafasnya panjang. Sungguh dia tidak habis pikir dengan tingkah sang suami yang baginya sangat-sangat sudahlah pikirnya. Aku mau yang itu sayang. Tunjuk Briano pada deretan baju-baju kaos. Tapi, setauku kau tidak menyukai baju kaos bukan? Tanya Bianca. Ya sayang, tapi aku tetap mau beli itu. Ucap Briano. Baiklah, ucap Bianca dan langsung memasukkan baju kaos itu ke dalam tas yang ia pegang. Sini aku saja yang membawanya. Kau pasti akan capek kalau memegangnya terus-terusan. Ucap Briano. Mereka semua pun kini tengah asik berbelanja. Tidak lupa Atala dan Meyan juga membeli pakaian yang akan digunakan saat pernikahan mereka besok, begitu juga dengan Lina dan Lula. Apa kau tidak ikut membeli juga? Tanya Matius. Aku ingin, hanya saja tidak punya uang. Ucap Carista. Pilihlah yang kau mau dan ambil saja sesuka hatimu, ucap Matius seketika membuat Carista kegirangan bukan main dan langsung membeli apa saja yang dia inginkan. Sedang Raga dan Rai hanya diam saja tanpa membeli apapun karena memang tidak niat. Kau tidak ingin membeli sesuatu? Tanya Matius kepada Raga dan Roy. Namun, mereka berdua hanya menggeleng pelan. Kuharap kau tidak akan bangkrut karena menyuruh wanita itu beli yang dia inginkan, ucap Raga, sembari mengarahkan matanya pada Carista yang di tangannya sekarang sudah penuh dengan barang belanjaan. Matius pun seketika menoleh dan terkejut melihat Carista memborong hampir semua pakaian. Apa kau ingin membuatku bangkrut dalam sehari? Tanya Matius. Tidak, aku tidak akan mungkin membuatmu bangkrut, aku hanya membeli sedikit saja. Ucap Carista. Ini yang kau bilang sedikit. Coba lihat di belakangmu. Pakaian-pakaian yang menggantung di sana masuk semua ke dalam daftar belanjaanmu, sialan. Marah Matius. Maaf, aku akan mengembalikannya. Ucap Carista sembari meneteskan air matanya. Haf, sudah tidak perlu sudahi belanjamu itu dan cepat bawa ke kasir, ucap Matius. Carista pun mengangguk dan segera membawa semua barang belanjaannya ke kasir. Cih, orang miskin seperti kamu kosok sekali sampai memborong semua pakaian ini. Sini sang kasir. Loh memang kenapa? Aku juga niat membeli bukan mencuri. Ucap Carista. Heh Nona, semua harga baju di sini itu sangat mahal, apa kau sanggup membayar semuanya, hah? Tanya sang kasir. Memang berapa semuanya? Aku pasti bisa membayar lunas semuanya. Ucap Carista sembari menyodorkan black card milik Matius. Sang kasir pun terkejut melihat kartu itu akan tetapi langsung mengubah raut wajahnya kembali. Cek kakak, di kartu ini tidak cukup. Cepat sekarang kembalikan semua baju-baju ini. Orang miskin seperti kamu ini tidak bisa memakai barang-barang branded. Ucap sang kasir sembari tersenyum smirk. Siapa yang kau bilang miskin, hah? Tanya Matius dan langsung mengeluarkan 6 black card miliknya, membuat sang kasir yang berada di sana terpelongo. Ayo pergi, ucap Matius sembari memasukkan semua black card-nya kembali. Saat ini, mereka semua sudah selesai berbelanja dan sekarang mereka semua tengah dalam perjalanan ke mansion. Sesampainya di mansion. Sayang, aku mau satu permintaan boleh? Tanya Bianca. Katakan saja apa yang istriku inginkan ini, jawab Briano. Aku ingin memiliki peliharaan, tapi seekor anjing yang sangat besar dan juga 1 ekor harimau lucu yang menggemaskan. Ucap Briano. Semua orang menganga dengan permintaan Bianca yang kedua itu, harimau lucu yang menggemaskan. Tidak ada harimau yang lucu dan menggemaskan seperti yang Anda bilang, Nona, mereka berdua hewan buas, ucap Matius. Ada. Pokoknya aku mau anjing dan harimau tipi. Ucap Bianca. Haf, baiklah, aku akan membawakannya untukmu. Ucap Briano seketika membuat Bianca kegirangan.
Briano segera pergi ke markas untuk mengambil gerak. Tidak lupa juga Briano membawakan harimau keinginan istrinya itu. Sesampainya di mansion. Jangan melukai istriku. Jika itu terjadi aku tidak akan memeliharamu lagi. Ucap Briano. Seketika membuat gerak menunduk. Bianca yang berada di atas seketika turun. Saat pelayan memberitahu kedatangan Tuan Briano ekor anjing dan harimau. Hati-hati sayang, ucap Briano saat melihat istrinya menuruni tangga dengan sedikit berlari. Yeay, asik. Wah, besar sekali, apa aku boleh menyentuhnya? Tanya Bianca membuat Briano menganggukkan kepalanya. Namun, saat tangan Bianca itu hampir mendekati kepala gerak, tiba-tiba saja gerak menggonggong dan langsung mendusel-duselkan kepalanya di perut Bianca. Semua orang sangat panik termasuk Briano yang sudah mengeluarkan belatinya dan beruntung gerak tidak melukai istrinya. Apa yang terjadi manis? Kenapa kau terus mendusel-duselkan kepalamu itu Tanya Bianca sembari mengelus kepala gerak. Dia mengetahui bahwa akan ada tuan keduanya yang akan lahir. Entah itu sang kakak atau sang adik yang akan bisa mengendalikan gerak. Ucap Briano. Wow, apakah akan lahir pria dingin dan kejam kedua setelah sang dedi? Ucap Romeo seketika membuat semua orang di sana tersenyum. Lore. Wah, aumannya, ucap Bianca dan langsung mengelus kepala harimau besar itu sehingga membuat semua orang terkejut karena harimau itu masih baru dan belum tahu siapa kawan dan siapa lawan. Namun, hal yang sama terjadi lagi-lagi, harimau itu juga mendusel-duselkan kepalanya di perut Bianca. Sepertinya dia sudah tahu tuannya ada di dalam sini, juga ucap Briano sembari mengelus perut Bianca yang sudah sedikit membesar itu. Aku akan memasukkan mereka di tempat yang berbeda, karena tidak mungkin mereka bisa menyatu kecuali keajaiban, ucap Briano lagi sembari menatap gerak yang tatapannya menjurus ke harimau baru tersebut. Sedang sang harimau hanya sibuk mendusel-duselkan kepalanya di perut Bianca. Home, aku mengantuk sayang, ucap Bianca. Baiklah, aku akan membawamu ke kamar, ucap Briano dan langsung menggendong tubuh Bianca yang sedikit berat itu. Istirahatlah sayang, ucap Briano dan langsung menciumi seluruh wajah istrinya dengan lembut. Tidak lama kemudian, hari pernikahan Maine dan Atala pun tiba, di mana semua orang saat ini tengah menunggu sang mempelai wanita. Kenapa aku jadi gugup begini, ucap Maine sedang Atala juga merasakan hal yang sama. Tidak lama kemudian, kedua mempelai wanita itu pun turun dengan sangat anggun sembari tersenyum sangat manis. Lula dan Lina terlihat sangat cantik di mata kedua pasangannya masing-masing. Bahkan Mayan dan juga Atala tidak dapat mengalihkan pandangannya. Apa kalian hanya akan terpelongo seperti itu sampai besok? Tanya Matius seketika membuat keduanya tersadar dan langsung menyambut mempelainya masing-masing. Wah, romantis sekali, ucap Carista. Biasa aja, jawab Matius membuat Carista berdecak kesal. Kau tidak akan bisa merasakannya, karena kau bukan pria romantis, ucap Carista. Kau memang benar, lalu apakah aku peduli? Tentu tidak, ucap Matius sembari meminum segelas wine di tangannya. Percuma berbicara dengan pria sepertimu, ucap Carista. Aku tidak memintamu berbicara padaku, ucap Matius seketika membuat Carista mengepalkan kedua tangannya ke arah wajah Matius karena gemas sedang Matius hanya acuh saja. Sekarang kalian berempat sudah resmi jadi pasangan suami istri, tetap saling melengkapi satu sama lain, ucap Pak Penghulu dan diangguki oleh keempat pengantin. Kalau begitu saya permisi, saya pamit tuan, ucap Pak Penghulu sembari menunduk pada Briano. Briano pun hanya menganggukkan kepalanya. Kini, Lula, Lina, Mayan, juga Atala sedang berganti pakaian dan kembali menuju ruang tamu untuk berkumpul dengan yang lain. Dret. Ada apa? Tanya Briano di sambungan telepon. Kami menemukan ibu kandung tuan bersama dengan selingkuhannya berada di Indonesia tuan, ucap sang bodyguard. Briano yang mendengar itu seketika meremas kuat ponsel di tangannya dengan tatapan tajam yang sedang menghunus ke depan. Di mana sekarang mereka berdua? Tanya Briano. Mereka memasuki Hotel Harrison tuan. Tapi banyak sekali anak buah yang juga mengikuti mereka. Baiklah, awasi terus kedua bajingan itu karena aku sendiri yang akan membalas perbuatan mereka,
Ada apa, Brian? Tanya Romeo. Wanita yang telah membunuh ayahku sudah kembali ke Indonesia. Aku tidak akan tenang sebelum menghabisi keduanya, begitupun dengan ayahku. Ucap Briano sembari mengepalkan kedua tangannya dengan urat-urat yang menonjol. Chelsea, Lula, dan Lina takut melihat aura yang dikeluarkan oleh Briano. Mereka pun langsung memegang tangan pasangannya masing-masing, sedang Carista juga memegang tangan Matius. Tuan itu sangat mengerikan, ucap Carista. Diamlah, jawab Matius. Sedang Bianca hanya bersender di dada bidang suaminya sembari terlelap. Melihat istrinya tertidur, Briano pun segera membawa istrinya ke kamar. Kenapa kau sangat cepat sekali tertidur, sayang? Tanya Briano sembari mengelus punggung istrinya saat mereka sudah berada di dalam kamar. Hehe, mungkin bawaan baby kita. Aku juga sangat cepat lelah padahal tidak melakukan apapun. Ucap Bianca. Jangan membuat mamimu kewali twinsnya, Daddy. Ucap Briano seketika membuat sang baby menendang perut Bianca. Oringis Bianca. Ada apa, Apa sakit? Kita ke rumah sakit ya? Ajak Briano. Aku tidak apa-apa, sayang. Hanya saja mereka menendang Jetty membuat perutku sedikit nyeri. Ucap Bianca. Anak Daddy, jangan bikin maminya sakit ya. Sekarang kalian tidur ya, Mami dan Daddy juga ingin istirahat. Ucap Briano sembari terus mengusap perut Bianca. Di kamar Men. Sayang, tolong ambilkan handuk kecil di dalam walk-in closet milikku. Teriak Men. Lula pun segera mengambilkan handuk itu dan membawanya ke kamar mandi. Handuknya ada di sini, sayang, ucap Lula sembari memasukkan lengannya ke dalam pintu kamar mandi tersebut. Namun, tanpa diduga Men segera menarik tangan Lula hingga kini mereka berdua berada di dalam kamar mandi dengan Men yang tidak mengenakan apapun. Aku menginginkanmu, sayang. Ucap Men dan langsung meraup bibir Lula dan Lula pun membalas ciuman sang suami. Men yang notabene-nya seorang Casanova, tidak berhenti di situ. Men dengan segera mengangkat tubuh Lula dan mendudukannya di atas wastafel di kamar mandi tersebut dan Kau sangat nikmat, sayang, ucap Men dan kembali mengangkat Lula ala koala dan meletakkannya di atas kasur dan mereka pun melanjutkan lagi dengan penyatuan yang maha dahsyat. Di kamar Lina. Kita harus memulai dari mana? Tanya Atala. Aku juga tidak tahu. Bukankah kau seorang pria? Tanya Lina. Kalau aku bukan pria, tidak mungkin aku menikah denganmu, sayang. Ucap Atala. Lalu, kenapa kau bertanya harus memulai dari mana? Tanya Lina. Aku tidak pernah melakukan hubungan ke satu tim dengan siapapun. Aku masih perjaka, ucap Atala. Benarkah? Tanya Lina dan diangguki oleh Atala. Jadi, kita harus apa sekarang? Tanya Atala lagi. Aku tidak tahu, Atala, sayang. Aku juga masih perawan ting-ting. Kalau kita belum bisa melakukannya malam ini, ya udah kita bisa lakukan di lain hari. Ucap Lina. Aku tidak akan mungkin membuatmu menunggu di hari lain. Kita harus melakukannya. Ucap Atala dan dirinya segera membuka pakaian atasnya. Lina yang melihat itu hanya bisa meneguk salivanya karena tergiur dengan otot dan perut six-pack suaminya. Apa aku boleh menyentuh itu? Tanya Lina. Semua milikmu, sayang, ucap Atala dan langsung merengkuh tubuh Lina yang berada di bawahnya. Sentuhlah, ucap Atala. Lina pun segera mengelus perut six-pack suaminya, membuat Atala sedikit menggerang dengan wajah yang memerah. Ada apa dengan wajahmu, sayang? Apa kau sakit? Tanya Lina. Bukan aku, tapi milikku yang sakit karena sudah menegang. Aku izin untuk melakukannya, apa boleh? Tanya Atala. Lina pun mengangguk setuju. Dan mereka pun melakukan penyatuan walaupun ada drama sedikit di awal cerita. Di sisi lain, saat ini Raga,
Matius dan Roy sedang berada di halaman mansion sembari menghisap rokok di tangan masing-masing. Apa kalian juga bisa menyukai wanita? Tanya Roy membuka percakapan. Tentu saja, jawab keduanya. Lalu, kenapa kalian masih menjomblo sampai sekarang? Tanya Roy. Lalu, bagaimana kabarmu? Tanya Raga. Aku masih menunggu wanita dari masa laluku, ucap Ray. Apa dia masih hidup? Tanya Matius. Aku juga tidak tahu, ucap Ray. Bagus. Tunggu saja wanita itu sampai kau terbang ke sana. Ucap Raga sembari mengangkat tangannya ke atas langit. Hahaha, untuk apa kau menunggu wanita dari masa lalumu itu? Wanita di dunia ini banyak, kau juga tampan, tidak mungkin wanita tidak tertarik padamu. Ucap Matius. Ya kau benar, tapi entahlah sangat sulit bagiku untuk melupakan dia. Ucap Roy. Lalu bagaimana dengan kalian? Kriteria wanita kalian seperti apa? Tanya Roy lagi yang sangat penasaran dengan kedua psikopat di depannya. Aku akan meminum darah wanita itu dulu. Kalau cocok di lidahku, maka aku akan memilihnya. Ucap Matius. Kalau aku, jika dia berhasil lolos saat aku hendak memutilasi tubuhnya, maka aku akan memilih dia menjadi pasanganku. Lanjut Raga. Sampai kapanpun kalian tidak akan mungkin memiliki pasangan jika itu yang menjadi syarat utamanya. Ucap Roy dan berlalu meninggalkan mereka berdua. Sepenting itukah wanita? Tanya Matius. Entah, dalam perjalanan hidupku tidak ada sejarahnya aku menyentuh wanita kalau bukan untuk memutilasi tubuh mereka. Ucap Raga. Aku lebih menikmati kesendirian ini, ucap Matius dan berlalu juga dari halaman mansion itu meninggalkan Raga yang masih menghisap rokok di tangannya. Wanita, aku sangat membenci wanita, Cih. Gumam Raga. Matius yang hendak berjalan memasuki kamarnya seketika dikejutkan dengan kehadiran Carista yang memakai masker di wajahnya sembari bersembunyi di balik dinding. Apa kau ingin menjadi setan? Kalau iya, aku akan menjadikanmu setan saat ini juga. Ucap Matius seketika membuat Carista tertawa. Haha, kau lucu juga, ucap Carista sembari menyentuh wajah Matius. Krik. Matius dengan segera menggigit kuat tangan Carista hingga darah segar mengalir di tangannya. Oh sakit, Hicks. Ucap Carista sembari menutup tangannya yang terluka itu. Aku tidak suka disentuh jika tidak ada izin dariku, brengsek, ucap Matius sembari mencekik leher Carista. Pergi atau aku akan meminum habis darahmu saat ini juga, ucap Matius dan langsung mendorong tubuh mungil Carista. Carista pun berlari ketakutan sembari mengusap air matanya yang sudah membanjiri kedua pipinya. Ada apa? Kenapa wanita itu berlari? Apa yang telah kau lakukan, Matius? Tanya Raga. Aku tidak suka disentuh, secara tiba-tiba kau tahu itu, kan Raga, ucap Matius menatap tajam Raga dan segera memasuki kamarnya. Sedang Raga hanya menghela nafasnya dan segera berlalu menuju kamarnya. Di kamar Carista. Dia jahat sekali, Hicks. Hicks, dia seperti hewan yang suka menggigit. Ucap Carista sembari menutup luka di tangannya. Lelah menangis. Carista pun tanpa sengaja tertidur dengan kotak P3K yang masih berhamburan di atas kasur. Hingga tidak lama kemudian, ada seseorang yang membuka pintu kamarnya dan segera mengobati luka di tangan Carista dengan salep lalu melilitkan perban juga di luka itu. Selesai mengobati, seseorang itu pun segera membereskan kotak obat P3K tersebut dan segera meninggalkan kamar Carista.